Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Nah, di sini yang pertama, mengenal konsep 7 habit yang terbit pada 1989. Edisi barunya terbit 1997. Adalah buku yang mendapat banyak perhatian, telah menjadi inspirasi bagi pelatihan di berbagai bidang kehidupan dan telah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa seluruh dunia, serta membuatkan sejumlah penghargaan bagi penulisnya. Jadi di sini buku ini terbit pada 1989. Nah, di buku barunya terbit pada 1997. Nah, di sini buku ini banyak perhatian, telah menjadi inspirasi bagi pelatihan di berbagai bidang kehidupan. Dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa seluruh Indonesia. Nah, dan sejumlah penghargaan bagi penulisnya. Jadi yang membuat buku ini sudah punya penghargaan. Nah, di sini yang kedua, di sini profesi dosen. Nah, dosen salah satu unsur dalam sistem pendidikan tinggi memiliki peran yang penting. Kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian. Nah, karena pekerjaan dosen telah memenuhi syarat-syarat profesi, yaitu, nah, di sini ada 3 profesi. Ada 3 profesi. Nah, yang pertama, untuk menjelaskannya diperlukan kecakapannya khusus. Nah, yang kedua, dilakukan berbagai kegiatan utama, dan yang ketiga, untuk mendapatkan penghasilan kayak gitu. Nah, di sini yang ketiga di sini tujuan penulis. Nah, tulisan ini bertujuan membahas apa itu konsep sebenarnya. Nah, di sini bagaimana penerapan konsep tersebut dalam profesi dosen. Dengan membahas ini diharapkan para dosen dapat menimba prinsip pengembangan diri dari konsep. Dengan demikian diharapkan para dosen mengalami proses pemberdayaan, sehingga dosen dapat mempraktikkan kehidupan yang lebih efektif sehingga berhasil menjadi pribadi-pribadi. Nah, di sini yang keempat, menjadi dosen efektif, implementasi konsep 7 habit. Di sini konsep 7 habit dimukakan Stephen R. Covey, terdiri atas 7 kebiasaan manusia yang efektif sebagaimana terlihat di dalam tabel berikut ini. Nah, di sini ada 7 kebiasaan manusia menurut Stephen R. Covey. Nah, yang pertama di sini, habit be proaktif. Jadilah manusia yang proaktif. Habit ini disebut karena menyangkut perubahan visi pribadi mengenai diri dan lingkungan. Nah, di sini yang kedua, habit mula dengan akhir dalam pikiran. Habit ini disebut prinsip-prinsip kepemimpinan pribadi, karena dengan habit-habit individu akan dapat mengarahkan dirinya melalui kekuatan diri dalam. Nah, di sini yang ketiga, habit dahulukan yang utama, karena habit ini memberikan kemampuan individu untuk mendefinisikan persoalan yang membuat prioritas. Nah, di sini yang keempat, habits berpikir menang. Habit ini menyangkut dimensi kepemimpinan yang lebih luas dari sekedar untuk diri sendiri, melainkan secara antar pribadi. Nah, di sini yang kelima, habit berusahalah mengerti terlebih dahulu, baru kemudian mengertilah. Habit ini menyangkut berbagi sikap dan perilaku komunikasi yang empatik dalam. Nah, di sini yang keenam, habit sinergi. Habit ini berhubungan dengan kemampuan individu dapat menciptakan suasana kerja sama kreatif dalam komunikasi antar pribadi. Nah, yang ketujuh, habit asal gergaji. Habit ini disebut
sebagai prinsip sebagai pembaruan diri yang seimbang, yaitu satu habit yang berkenan dengan pembaruan diri yang harus terus dilakukan oleh individu dalam berbagi definisi secara seimbang. Nah, di sini yang kelima, habit begin with the end I mean. Di sini kebiasaan baik kedua, begin with the end I mean in mind. Mulailah dengan akhir dalam pikiran. Kebiasaan tentang kepemimpinan pribadi. Maksud kebiasaan ini adalah manusia dapat hidup efektif apabila dapat menjalankan kepemimpinan terhadap dirinya. Nah, di sini yang keenam, habit synergins. Nah, kebiasaan keenam, synergis atau sinergi, dikenal dalam principles of creative communication atau prinsip-prinsip komunikasi kreatif. Mengapa dikatakan demikian? Nah, sebab komunikasi kreatif dijalankan untuk mencapai sinergi, satu proses pemanduan yang menghasilkan lebih banyak dari sekedar jumlah bagian-bagian yang disinergikan. Nah, di sini yang ketujuh, yang terakhir, habit servant the self. Kebiasaan ketujuh, konsep 7 habits servant the self asalah gergaji dikenal dengan principles of Blackson, Sil Reneval, prinsip-prinsip pembaruan diri yang seimbang. Kebiasaan ini merupakan kelengkapan diri kebiasaan 1 sampai ke 6. Seseorang memiliki kebiasaan baik bagi dirinya maupun kebiasaan baik dalam pergaulan lingkup antar pribadi. Dan demikian penjelasannya sudah selesai. Nah, mohon maaf bila ada kata salah dari tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.